Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia, NIM J1B023196. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman video dari teman-teman kelas. Yang pertama, pengaruh kelembapan terhadap perkembangan tanaman cabai. Pertumbuhan cabai akan baik jika ditanam pada tanah dengan kadar pH yang baik adalah 6-7. Suhu yang cocok untuk cabai adalah 25-27 derajat pada siang hari dan 18-20 derajat pada malam hari. Curah hujan bulanan yang cocok untuk tanaman cabai adalah 100-200 mm. Kelembaban untuk tanaman cabai berkisar antara 60-80%. Kelembapan yang tinggi akan menyebabkan tanaman mudah terserang penyakit. Kondisi curah hujan yang tinggi menyebabkan kelembaban tinggi, sehingga perlu untuk mengatur jarak yang lebih renggang antar tanaman. Yang kedua, pengaruh suhu terhadap produktivitas tanaman jeruk. Curah hujan berlebih atau kekurangan sangat berdampak pada kualitas dan kuantitas buah. Suhu ekstrim atau terlalu panas dan terlalu dingin mengganggu pembungaan dan pembuahan. Pemahaman tentang variabilitas iklim sangat penting untuk petani jeruk. Faktor curah hujan lebih berpengaruh daripada suhu terhadap produktivitas jeruk. Suhu tetap berpengaruh, namun dalam skala yang lebih kecil. Yang ketiga, pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tomat. Kelembapan udara yang optimal sekitar 60-80% sangat penting untuk pertumbuhan tanaman tomat karena mempengaruhi proses fotosintesis, penyerapan air, dan pembentukan buah. Kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Yang keempat, pengaruh cekaman cahaya terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau. Tanaman bayam dengan perlakuan terkena cahaya matahari mengandung kadar klorofil A yang lebih tinggi, yaitu 13,973 mg per liter dibandingkan pada tanaman yang ternaungi cahaya, yaitu 6,871 mg per liter. Pengaruh radiasi matahari terhadap kualitas dan pertumbuhan selada. Hasil kajian menunjukkan bahwa intensitas radiasi matahari sangat berpengaruh terhadap suhu, kelembapan udara, serta pertumbuhan dan kualitas tanaman selada. Penggunaan naungan plastik UV 14% terbukti menurunkan intensitas radiasi dan berpengaruh pada suhu yang lebih rendah dan kelembapan yang lebih tinggi di area tertutup. 10. Kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung. Pada lahan kering, curah hujan di lahan kering seringkali tidak menentu, baik intensitas maupun distribusi waktunya, sehingga sulit untuk memprediksi dampaknya secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen jagung. Keterbatasan data iklim banyak di wilayah lahan kering. Data historis curah hujan sering tidak tersedia, tidak lengkap atau tidak akurat, menyulitkan analisis jangka panjang dan pemodelan yang handal. Pengaruh curah hujan pada pertumbuhan tanaman jambu. Curah hujan merupakan faktor iklim utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman jambu. Ketersediaan air yang cukup dari curah hujan mendukung penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgor sel, memperlancar fotosintesis, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Namun, kelebihan curah hujan dapat menyebabkan genangan, menghambat respirasi akar, memicu stres anaerobik, serta meningkatkan risiko serangan penyakit. 12. Pengaruh suhu dan sistem penyimpanan terhadap fisik tomat. Tomat mudah rusak karena kadar air tinggi 94% dan termasuk buah klimaterik. 2. Umur simpan pendek, hanya 3-4 hari di suhu ruang. 3. Rentan terhadap kerusakan fisik. 4. Faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. 5. Penyimpanan pada suhu ruang 27-29 derajat mempercepat susut bobot, pelunakan, dan perubahan. Sekian presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.